Misalnya mereka datang ke Mas Rocky Gerung, dia catat lalu mereka siarkan. Mereka tuh sampai 3M ya anunya kalau dia anu ya. Satu bulan itu bisa sampai 3 miliar views. 3 miliar views. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka datang ke Pak Mahfud, nggak datang ke Bahlil? Nggak datang ke Kodari, nggak datang ke Erick Thohir. Kan itu masalahnya kan? Iya. Jadi dia ngerti bahwa alternatif itu ada pada Pak Mahfud atau secara umum pada masyarakat sipil. Iya, Kan ini yang masyarakat sipil. kita tangkap itu. Iya. Mereka tahu mereka ingin perubahan, tapi mereka minta dituntun. Ya. Oleh apa? Oleh civilian value tadi itu. Saya menangkap itu. Betul. Ya. Yang Bung Rocky tadi mengatakan mereka belum punya ideologi, Pak. Tapi mereka sadar bahwa mereka butuh itu. Itu poinnya tuh. Gitu, mereka butuh itu. Ya, Mereka kan berkeliling tuh ya. Ya. Siapa sebelum saya? Habis tadinya ke Bapak dulu, tapi karena Bapak di Jogja, mereka ya urusan lain. Lalu Siapa muncul tuh? nama Prof. Renal Kasali. Renal. Lalu Romo Magnis Suseno. iya. Lalu Alisa Wahid. Iya. Ya, tokoh-tokoh yang masyarakat sipil yang Nanti pasti akan berkeliling ke Mas Rocky, ke Kalau mana saya, itu. karena saya udah keliling mereka. Iya. Mereka sudah mendapatkan tiap hari dari Rocky, Pak. Iya. Sudah dapat tiap hari. Oh gitu ya. Iya. Ada tuh. Jadi mereka. ada semacam voluntarisme untuk mencari tokoh Yes. untuk Iya. ngadu ya. Yes, Oke, dan saya good. menangkap kesadaran itu. Ketika mereka berdialog dengan Pak, mereka bagus. tidak hanya cakap di digital, di media sosial, tapi mereka rasa bahwa kita perlu tambahan ilmu. Ya. Nah, itu bagus begitu. Tambahan Jadi, nilai ketika kita bekerja di sini. waktu gitu. mereka demonstrasi itu ekspresi hardware-nya. Setelah itu mereka refleksi, dia mesti cari software. Betul. Ada pada Pak Mahfud software-nya, ada pada Alisa Wahid software-nya, ada pada Romo Magnis software-nya. Itu bagus betul. Iya, Oke, iya. saya baru tahu itu. Bagus. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Oke. Oposisi, tapi saya mau teruskan sedikit lagi soal oposisi. Pak Mahfud bagaimana sebagai orang yang pernah lama di pemerintahan, bagaimana Pak Mahfud melihat suara-suara berbeda itu muncul di dalam, ya, seperti misalnya Rocky nih, ya. Rocky kan Bapak ketika jadi Menko kan Menkonya Pak Jokowi. Rocky nggak ngetopnya di era menghajar Pak Jokowi, ya. Kita jadi melihat garang betul di era itu. Ya. Bagaimana mempertahankan, Pak? Saya tidak mengatakan bahwa bagaimana mempertahankan suasana yang ketika itu Anda berada dalam sebagai Menko Polhukam tidak mengganggu dalam tanda petik, tidak mengkriminalisasi orang seperti Rocky, sehingga itu juga bisa langgeng sampai sekarang. Bagaimana itu? Ini problem bagus yang diangkat. Gimana, Pak? Kenapa Gini. nggak ganggu? Kalau orang lain pasti ganggu Kalau saya makanya pasti, itu poinnya. pasti merujuk kalau rapat. Ini loh, gitu. Jangan hanya kita yang menilai ini. Coba tuh, saya sebut kalau ada tuh Rocky Gerung bilang gini, ini yang semua dipertimbangkan. Pak Mahfud menyampaikan itu di sidang kabinet? Iya, Di sidang kabinet? Kalau dalam Oke. rapat